di-share dan didukung tim yang bakal main di ronde keempat hari ini. Iya, yang pastinya buat kalian di rumah bener-bener kayak langsung spam komen aja, kasih komen-komentar yang positif dan juga yang semangat-semangat, dan jangan lupa juga di-share karena kita juga masih ada 2 ronde terakhir, 3 ronde terakhir. Nah, Asik. jangan, itu dia. Ya, 1, 2, 3. Asik, gak nonton, gak keren. Nah, berarti ya. Dan langsung aja deh, di sini ada First Rider Bravo, langsung tebas tes, langsung tumbang satu Darko. Tapi masih juga IDG juga yang berhasil lewat pemain DG dan First Rider. Sangat panas di awal-awal. Dan ambil ada 3 tembakan di sini, di mana Darko dan Joker masih mencari posisi untuk menyelamatkan temannya. Tapi kita lihat Darko masih bisa revive di belakang. Masih ada Ses juga, Mystic langsung menghajar Easy, langsung dipulangin aja. Welcome back to lobby Easy. Iya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini Sasha juga udah bergerak dan sepertinya udah ketahuan, tapi ada satu pemain DG yang terkena critical damage dan DG dipulangkan di peringkat ke-12. Tapi masih ada team fight di wilayah hill atas, ada Mystic yang udah harus di knockdown dan bakal langsung lagi di knockdown sampai akhirnya dari First Rider tumbang di peringkat 11. Tapi ada Evos, RRQ, El Clasico di sisi lain. Gue suka banget nih, langsung numbangin 2 tur sekaligus. Tapi kita lihat sini Observatory, bakal ada war lagi. RRQ versus Macan Putih. Ada tembakan lagi dari Kanar. Tapi kita lihat bakal coba naik ke arah atas high ground. Dan tim EVOS masih mencari posisi untuk perlindungan dirinya. Iya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini dari RRQ sendiri udah langsung kehilangan kapten terkuat di bumi. Tapi Street juga ternyata udah hilang. Dan bahkan di sana ada Bos Aimgat juga yang berhasil mengknockdown 2 pemain dari Dranix ya. Iya, bahkan di sini yang megang kamera bingung nih, gue mau kemana nih, karena pada perang semua juga di awal bermuda panas banget. Kalau bisa kita lihat Tapi ini yang paling gue tunggu tuh, Iya, anarki. Observatory. Ini Bukan dia. masalah timnya pemain apa aja, tapi dari place-nya Observatory. Yes, tapi kita apakah bakal dipindahkan dulu ke arah Clock Tower, di mana Boss Nightmare kali ini coba untuk menjatuhkan tim dari Dranix yang coba untuk menguasai Clock Tower, di mana Delta udah sangat hilang. I'm God berhasil melakukan Razor, kali ini coba dicari juga orang seorang Haide. Di manakah engkau berada? Yes, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini dari Bos Nightmare sendiri udah ngamanin 3. Oh! Itu dia, dari I'm God benar-benar langsung nge-clearing up dari Dranix. Sepertinya ini ada revenge. Ada Dari revenge Bos Nightmare. yang sebelumnya tadi ya, Itu di game dia. pertama ya. Di game pertama mereka sempat dikalahin sama tim Dranix Delta. Tapi akhirnya sekarang berhasil diamankan oleh tim Boss Nightmare. Iya. Dan kita bakal berpindah lagi ke arah Observatory, di mana kalau misalkan di taunting kata EVOS, datang lo ke Observatory. Iya. Kita Observatory bantai. gak ada lawan. Gak ada lawan. Tapi kali ini dari RRQ-nya yang udah bilang kan katanya, hayu gaskeun gitu. Iya, hayu. Datengin langsung. Ini yang saya suka. Ayo dong, Benar. ayo dong. Karena situasi sekarang aja kalau misalnya kita lihat dari jumlah pemainnya 3 on 3 kok. 3 lawan 3 kali. Benar, tukar kapten si Legalot, sedangkan EVOS masih dengan kaptennya Sam 13. Yes. Streetnya udah langsung dipulangin juga. Iya, streetnya dipulangin juga jadi 1 untuk 1 juga. Dan kali ini kalau misalnya kita lihat pergerakan dari EVOS menutup jalan tim RRQ buat pindah. Ayo dong, engage fight dong. Kalau misalnya kita bahas dari resource, dari RRQ sendiri, kalau misalnya kita lihat kali ini dari armornya sendiri udah lengkap walaupun 1 ya. Walaupun 1 itu terbilang lumayan sulit, tapi kali ini untuk senjata sih udah lumayan matang sih. Benar, dan kita bisa lihat juga standing round 3-nya. Tadi udah dikasih lihat juga, mungkin yang ketinggalan kita bisa lihat lagi sebelah kanan. Ada standing sementara di mana EVOS masih mengungguli, dan ini sayang banget kalau misalkan EVOS sampai tumbang sama RRQ karena mereka lagi ada di nomor 1 untuk di grup besarnya ya. Ya, yang mana sebenarnya kalau dalam situasi seperti ini, kalau misalnya kita lihat EVOS juga split up-nya lumayan baik, tapi kali ini harus benar-benar antara 2 pemain dari EVOS benar-benar kayak maksimal banget, karena balik lagi kalau misalnya kita lihat dari RRQ punya, dia benar-benar rapet banget movingnya, nggak ada yang benar-benar sama sekali kepisah, dan bahkan Kanar juga udah siap-siap di depan sini, udah dapat vision juga 2 pemain EVOS yang ada di depan ya. Cuman EVOS-nya udah ngalangin di launchpad ya, udah dihalangin juga biar RRQ-nya nggak pindah Nggak tempat. bisa kabur. Tidak bisa kabur. Nggak bisa. Ini tergantung zona aja bakal narik mereka mundur satu sama lain. Cuman kalau misalnya terlalu lama juga bisa dirugikan untuk EVOS. EVOS mulai bergerak perlahan untuk menghindari ya, meninggali Observatory lebih tepatnya. Waduh. Kali ini sulit Ternyata banget. diputuskan untuk ditinggalkan begitu saja ya oleh Yes. para player. Dan ada players of the match kita kali ini. Wadaw. Sang kapten EVOS Sam 13 ya, dengan 5 poin killnya. Luar biasa banget. 6 ya? 5 poin luar kill. biasa. Sam 13 menjadi player of the match untuk ronde ketiga kali ini. Dan apakah di ronde keempat masih bisa dapetin lagi player of the match dan mereka bisa buyah yang kedua kalinya? Karena kalau misalnya kita lihat udah kekurangan ini ya, personil, karena tinggal 3 orang doang. Tapi kita lihat ada war lagi di mana RBR itu Red Rebellion bakal coba menghajar boom yang coba bergerak masuk ke arah atas side ground, tembakan terlalu jauh. Auto vision nggak bisa kemana-mana, berhasil oleh Snake dengan akan 8-nya. Tapi nampaknya masih sisa
diselamatin kalau gua rasa. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini juga dari Strawhead Wow. bisa berbuat apa-apa, tapi Zay udah harus di knockdown kali ini oleh Strawhead di sana. Wadah counterplay dari Boom juga nggak mau kalah juga, coba untuk melakukan pergerakan ke atas. Udah ada Glow naik juga ke atas. dipasang. Glow coba dihalangi tapi Strawhead kali ini menjadi incaran seorang Mr. Boom. Masih bisa mudah selamat mengamankan high ground meskipun tim Red Rebellion udah pakai info box. Mereka sebenarnya masih ada dalam zona ya. Ya, benar-benar kayak masih ada dalam next zone berikutnya, tapi balik lagi dengan poin yang kayak gini nih, emang benar-benar butuh poin kill, tapi ada Jars di sana yang harus tersurprise lagi, coba pakai upgrade West, tapi langsung di ending oleh Ses Yamil. Dan kali ini dari Tayo sendiri udah langsung benar-benar regroup sama teman-temannya ke arah rumah beton di wilayah Cape Town. Yap, dan kali ini tinggal 3 orang juga di mana Ses yang sudah mengamankan rumah depan, di mana Onyx cukup terhalang untuk berpindah. Tapi ini satu-satu juga kalau gue lihat. Tapi e-sport SS ternyata udah dapetin 6 poin eliminasi dari kill juga tadi. Karena ada 2 tim DG sama First Rider ya. Oke, berarti ternyata satu yang kecuali tadi itu benar-benar cuma satu doang ya yang di mill ya. Sisanya mereka mutusin buat back off dan dapetin steal kill ya. Dan lumayan cepat kali ini. Masih zona pertama 32 pemain yang online. Waduh, main casternya belum cepat kayak. Terima kasih loh para player. Terima kasih banget ya. Cepat banget, bener-bener panas banget di awal-awal. Pas kalau misalkan kalian ini kan, kalau kita bisa ngeliat map ya. Kita kalau misalkan gue sama Baby bisa ngeliat mapnya, dimana itu bener-bener jauh-jauhan banget masing-masing timnya. Jadi potensi buat bertemunya tuh sangat kecil banget. Gua rasa nih bakal ada di zona ketiga, mereka bakal perang lagi. Ya, yang mana kalau misalkan gue bilang juga kecuali dari para tim-tim yang ada sekarang yang memutusin buat rotasi menggunakan vehicle, mungkin mutusin buat cari poin eliminasi, kayak misalkan tim-tim yang notabene masih ada di lower table ya yang membutuh poin eliminasi, gue rasa ini udah waktu yang Kalau kita juga ada pergerakan dari tim Boss Titan dan Danger Zone. Aduh, ini dia. Ini nggak bisa nih kalau misalkan Danger dikasih tuh di patahan, yang emang Iya. patahannya bisa dipakai buat defense. Bener, jadi mereka harus mundur ke rumah labirin lah setidaknya ya. Iya, kayak bener-bener kelar. Sedangkan kalau misalkan mereka maksain ya buat di danger zone, ya ini sih sayang sih. Saya Kalau misalkan sampai harus terknockdown sama danger zone ya. apalagi dulu semuanya kena ya kan. Udah bukan mitos soalnya. Tapi kalau misalkan kita lihat kayaknya mereka mutusin buat defense di arah sini sih. Ya, masih Jadi kita- belum. Kita bakal lihat apakah mereka terkena. Oh, coba ditoki kan, baru Satu, dibilangin dua. orang kena Danger Oh Zone. my God. Baru dibilangin bukan Dave. mitos, ya ampun. My God. Masih coba untuk tes ilmu nampaknya kali ini. Putar-putar kalau misalnya kita lihat di sini Boxfield, apakah kira-kira dia bakalan kena danger zone, bahkan satu player udah langsung ke ending terkena danger zone. I'm God sepertinya masih di knockdown, tapi bener-bener kayak langsung mutusin buat di revive. Aduh, itu baru tadi baru dia diomongin, mention. bukan mitos, tapi Anda tes ilmu akhirnya tumbang ya kan? Gak Kena apa-apa. danger zone. Mungkin danger zone pertamanya mereka udah dikasih gitu kan. Akhirnya, Kebal. Setelah itu danger zone kedua kebal. Bener. Tapi memang Bisa jadi. harus dikasih tahu dulu, ya kan? Iya. Dikasih tahu gak enaknya dulu biar nanti nextnya tuh nggak gitu lagi. Gitu kan? Jangan main-main. Jangan main-main sama Danger Zone. Jangan main-main sama danger zone. Berbahaya. Sampai akhirnya harus keculik satu ya. Ternyata di sini dari AM Gatot sendiri masih bisa untuk di revive, yang notabene tadi Haide ngamanin posisi dari Bosfir ya. Mana? Dia ada di wilayah high ground-nya. Sampai akhirnya ternyata mungkin lebih riskan kali ya kalau open field kayak gini, bener-bener nggak deket-deket pohon, lebih kena lagi mungkin Lebih kena lagi. sama danger zone-nya. Untungnya masih dikasih kesempatan kedua, tapi harus kehilangan satu pemain. Tapi kita lihat di sini juga di dalam pick udah ada tim dari Ses Yap. yang sudah bersiap-siap melakukan rotasi. Ada suara kaleng yang terdengar pastinya dari Bigetron. Dari Bos Titan juga ada nih, sebenarnya bakal langsung nyamperin ke wilayah tempat saudaranya kali ini. Iya. Sama-sama ada di patahan aura. Benar banget, kali ini juga kita lihat ada Bos Cupai dan kawan-kawan. Di atas ada Fear dengan SKS yang bakal ke depan. Udah ada Glow juga dipasang oleh Cupai, juga bakal berlindung di balik batu. Bergerak masuk ke arah atas High. Ada UMP, langsung terdeteksi. Tabrak aja tanpa basa-basi. Langsung diajar oleh Cupai, juga tembakin juga sliding dari arah batuan. Tapi kita lihat ada Fear juga coba melakukan mission lainnya, di mana Riza masih belum ada damage yang masuk ke arah depan. Masih bisa bertahan tentunya. Ya, yang mana Air juga darahnya juga udah bener-bener HP-nya setengah, tapi Fear juga udah ngebuka duel di wilayah atas. Tapi kali ini Fear juga terkena damage per second dan bahkan ada critical. Fear langsung mutusin buat mundur ke belakang. Ya, saudara, ada tembakan lagi dari samping kiri. Mana Riza masih mencari posisi, mana ada Polo juga yang sudah bersiap-siap dengan snipernya. Kita lihat siapa yang bakal kena kepalanya. Ayo, mau kemana? Ya, zaman kali ini kalau misalnya kita lihat dari Bos sendiri bener-bener rapet banget. Tapi ternyata Apollo harus di knockdown oleh para player dari Bigetron. Ya ampun, udah gitu langsung disampaikan lagi sama Fir. Sakit. Sakit banget. Ikam yang jatohin diambil sama Fir poin
poinnya. Jadi 5 poin eliminasi berhasil diamankan, sama-sama kehilangan 1 pemain dari tim Boss Titan ataupun Nightmare. Ya, yang mana kali ini juga drone-nya benar-benar kayak nge-spotnya ke arah Boss Nightmare aja. Karena dari Boss Titan sendiri juga nggak kelihatan posisinya di mana. Tapi bisa gue bilang emang benar-benar kan obstacle mereka batu. Sebenarnya harusnya udah benar-benar diwaspadin. Tapi selain ada center team juga, ini dia EVOS benar-benar 1 pemain di sana dari tim Saudara Esports. Yes, tensi mulai naik kali ini. Ada pertarungan antara SES dan juga tim EVOS Esports juga, di mana Onyx masih bergerak mundur ke arah tempat yang lebih aman. Dan SES coba untuk melarikan diri dari terkaman macan putih, masih bisa bertahan, di mana Boss juga masih belum kelar perang saudaranya. Ya, kalau misalnya kita lihat kali ini ada dari segi mappingnya juga yang emang notabene udah ramai banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang ada di wilayah fix. Tapi kalau kita lihat juga udah ada para pemain dari Boss Titan lagi ya. Yang posisinya kali ini malah justru kebalikan ya. Mereka perang lama-lama di open field, bahaya banget dua-duanya nih tim Boss nih. Perangnya di open field dua-duanya bahaya banget. Kalau misalkan sampai ada tiba-tiba third party atau fourth party bahkan dari luar, itu gampang banget buat di backstep. Itu dia, karena balik lagi nih patahan aura. Tapi kali ini Cupai juga udah langsung nyalain aloknya dan mutusin buat mundur. Karena balik lagi emang sulit juga ya untuk tim fight di wilayah patahan aura. Dan ini dia ada next zone-nya. Ada 1 orang kayaknya ya di sana yang harus terjebak. Ada Igaps ternyata. Aduh, zonanya malah ke EVOS lagi. Tapi kita lihat masih ada Boss yang lagi perang kali. Bakal coba nembak lagi. Masih belum ada damage yang masuk, di mana Kojak dan Cupai udah bertahan di rumah labirinnya. Tapi kena damage berhasil mendapatkan Abang Cupai. Ya, yang mana kali ini Cupainya juga bakal diputusin untuk di revive. Sementara dari Vina sendiri langsung menggunakan medkit. Tapi I'm God dipukul mundur karena langsung terkena damage ya dari arah bawah. Benar, tapi dia milih untuk ngalangin tim Boss Titan nih. Nightmare nggak mau ngasih Titan buat masuk ke dalam zona lebih gampang. Dan di saat yang sama juga masih ada perang lagi antara SES dan juga EVOS. Tapi ternyata ada Bigetron Beat kali ini yang bakal coba untuk mengerebek masuk ke arah rumah labirin. SES tinggal 2 orang. Kita lihat di mana EVOS hanya memantau dari kejauhan, sungguh menerkam mangsa. Tapi masih kita juga di mana tim BTR juga masih belum masuk ke dalam rumah labirin. Ya, yang mana kali ini? Yang ternyata masih kepake ya strategi itu. Mas Itu dari bener-bener zaman jadul banget. Dia tuh ngawanin dari boxnya itu sendiri. Oh iya, yang di dalam itu ya, yang umpet ya, yang umpet ya kan. Itu masih bener-bener digunakan ya. Tapi kali ini pastinya bakalan lebih sulit. Dan dari Bigetron sendiri kayaknya karena dia juga aware kalau misalkan ada EVOS yang sebenarnya udah standby juga buat steal kill ke arah mereka ya kalau misalkan mereka team fight. Itu dia, itu buat advantage buat ini untuk di grup besarnya sangat berbahaya untuk tim-tim yang lagi bertanding. Dari antara 2 grup ada C kali ini, tapi udah ada seorang Yamil yang coba untuk melarikan diri ke arah, nah di mana kita lihat ada Red Bull Rebellion juga dia berang bersama Rex Regum Kean, di mana Mr. Home berhasil mendapatkan Pac-Man. Jadi lagi serem-serem banget sniper kali ini. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat udah ada spamming granat juga ke arah bawah dan bakal langsung dimajuin ke sama Zico kali ini. Mas bakal coba ditahan dan bakal coba dihancurin dulu. Kita lihat ada Chanchu yang berhasil di knockdown, tapi Zico langsung dibalas ke knockdown dan bakal langsung surprise sama Calvin. Masih coba ngamanin di belakang wall, dan tapi itu dia dari RRQ Hades dipulangkan di peringkat ke-9 serpan tim 24. Iya, serba salah banget sih buat anarkis. Karena memang nggak bisa masuk juga, mereka lagi ada dimakan digigit sama zona yang udah mulai sakit. Zona ketiga tadi tapi teman Tato dan Olympus juga harus tumbang di posisi ke-8. Tinggal 7 tim tersisa. Masih ada EVOS yang sudah mengamankan zona rumah sabun, sudah dilindungi. Di mana Imgat berhasil mendapatkan Cupai. Sekali lagi kali ini Cupai harus terkena down. Tapi kita lihat belum selesai juga perang dari antara Bigetron dan juga SES. Sedangkan Boss masih pukul-pukulan, sikut-sikutan satu sama lain. Kita lihat Bigetron masih granat ke depan. Ada Gluon yang terpasang, masih bisa digigit terlebih dahulu. Yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini Ikam juga benar-benar masih nahan dan ada Igaps yang di sana benar-benar cukup sabar, tapi sebentar lagi zonanya bakal jalan. Igaps udah mulai kawan, bakal adu jump shoot dan bakal langsung coba ngedikoy ke arah belakang, digerebek langsung kan sama 4 player dan akhirnya dari Igaps juga udah langsung berhasil untuk di knockdown. Tinggal Kojak sendirian yang tiarap memakan rumput juga, di mana Bigetron masih utuh 4 orang bakal coba melakukan rotasi lagi masuk dalam zona kali ini. Di mana SES tadi berhasil diamankan, tinggal 6 tim tersisa, 18 orang yang masih hidup harus ini ya dikit-dikit buat gunain Gluos. Pastinya resource-nya harus lebih teliti lagi digunakan. Tapi belakang tembakan dari untuk arah EVOS Tem tertib. Di atas ada Straw Hat, di mana Boss Titan harus tereliminasi di posisi ke-6. Tinggal 5 tim tersisa, macam tembakan dari seorang Abu. Tempatnya cukup enak, di mana Maybe berhasil dijatuhkan. Regar juga will be next target. Riza berhasil melakukan Maybe. Perang di mana-mana, hujan peluru sudah berjatuhan di Bermuda kali ini. Iya, yang mana kali ini EVOS Esports masih ada 3 pemain dan dari Mr. 05 udah langsung nge-snipe ke arah Abu. Tapi kalau misalnya kita lihat kali ini Abu bakalan coba steal kill ke arah bawah, yang mana ada Boss juga Bigetron yang Boss Nightmare harus dipulangkan di peringkat ke-4. Bigetron bahkan di peringkat ke-4 ya, dan tersisa 2 tim aja kali ini. Red Bull Rebellion versus EVOS Esports kali ini, 2 orang. Red Bull masih coba untuk revive di
kita lihat dari Mr. 05 sendiri bakalan coba untuk bergerak ke arah Lower Ground dengan Center Team di sana. Bakalan coba ngelakuin trading damage terus-terusan ke arah para player dari Red Bull Rebellion. Yes, 05. Coba untuk flanking juga. Center Team bersiap-siap di belakang.